Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Bab 1. Gemuruh suara angin berhembus sejuk. Suasana sepi, tenang, dan nyaman membuat seseorang merasa nyaman berada di sana. Nampak di sana seorang gadis cantik dengan rambut coklat berkulit putih yang memakai kalung liontin di lehernya. Ia sangat suka mengenakan baju atasan dan rok pendek selutut berwarna putih. Sore itu, ia duduk di sebuah kursi taman di bawah pohon rindang dengan memegang setangkai bunga di tangannya. Itu adalah hobinya setiap sore. Ia selalu menyempatkan waktu ke tempat ini. Perasaan gadis itu sedikit tenang di tempat ini karena bisa merilekskan otaknya yang penat sehabis bekerja. Clarissa, biasa disapa Risa. Nama yang indah, ia adalah seorang wanita tangguh dan pekerja keras. Namun, ia hanya tinggal seorang diri sejak ibu angkatnya meninggal. Sampai pada akhirnya, matahari sedikit demi sedikit tergelincir dari tempatnya. Awan tampak memerah, terlihat jelas di sana. Ia pun bergegas menuju motor metiknya, pulang ke rumah. Setibanya di dalam rumah peninggalan ibu angkatnya yang sederhana, ia pun duduk bersandar di kursi sambil menghela nafas. Rasanya ia tak ingin pulang ke rumah, karena saat ia berada di rumah, ia semakin sedih dan selalu teringat kenangan bersama ibu angkatnya. Di saat makan malamnya, dengan lamban ia memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya. Tiba-tiba teleponnya pun berbunyi. Ia pun langsung mengangkat teleponnya. Halo, sapanya. Tanpa basa-basi, Kevin pun langsung berbicara mengenai uang pada Risa. Memalukan. Halo sayang, transfer uang dong, rayu Kevin. Loh, bukannya kemarin aku baru saja transfer uang ke kamu, sahutnya bingung. Iya sayang, kan kemarin buat bayar kuliah aku, bujuk Kevin. Hingga akhirnya Clarissa pun menuruti keinginan Kevin itu. Ia bersusah payah membiayai kuliah si Kevin dari awal sampai akhir dengan kerja kerasnya sebagai pegawai kafe dan sebagai penjual kue. Di saat waktu luang, Clarissa selalu berusaha membuat Kevin bahagia. Apapun ia lakukan demi Kevin. Ia bekerja keras hanya demi kuliah Kevin. Sedangkan untuk kuliahnya, ia tak perlu memikirkan biaya karena ia mendapatkan beasiswa dari kampusnya. Beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka sama-sama wisuda. Dan di hari itu, Clarissa sedang asik berbicara dengan teman-temannya. Tiba-tiba Kevin datang dan langsung menarik tangannya. Teman-temannya pun langsung melotot melihat tingkah laku Kevin. Clarissa pun kaget. Kita mau kemana, Vin? Ucap Clarissa kebingungan. Namun Kevin pun tak menghiraukannya. Ia tetap menarik tangan Clarissa. Setelah tiba di luar aula gedung, Kevin menjelaskan niat dan maksudnya membawa Clarissa keluar. Sebenarnya, aku cuma mau ngomong sesuatu sama kamu, Riz. Berhubung di dalam sana sangat rame, jadi aku terpaksa ngajak kamu ke sini, ucap Kevin sambil menatap dan memegang kedua tangan Clarissa. Clarissa yang juga menatap Kevin pun merasa gugup. Emangnya kamu mau ngomongin tentang hal penting apa, Pin? Tanya Clarissa. Risa sayang, maafin aku ya, untuk saat ini aku masih belum bisa melamar kamu. Tapi aku janji suatu saat nanti kalau aku sudah sukses aku akan melamar kamu, ucap Kevin dengan penuh janji. Kevin, aku selalu mendukung apapun keputusan kamu dan aku selalu berdoa semoga suatu saat kamu menjadi orang yang sukses, jawab Clarissa. Amin, makasih sayang, kamu selalu mengerti aku, sahut Kevin. Setelah selesai berbicara, Kevin pergi menemui teman-temannya, sedangkan Clarissa ia duduk di kursi pojok. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia bahagia karena lulus kuliah. Di sisi lain, ia sedih karena melihat teman-temannya yang lain didampingi oleh orang tuanya. Sedangkan ia hanya seorang gadis yang tak jelas asal-usulnya. Ia pun teringat sebelum ibu angkatnya meninggal 7 tahun yang lalu pernah bercerita kepadanya bahwa ia menemukan Clarissa di sebuah keranjang bayi yang ditinggalkan di taman bunga. Ia pun mengadopsinya dan merawatnya seperti anaknya sendiri. Ibu angkatnya bernama Sarah, janda yang ditinggal mati oleh suaminya.
Risa sangat terpukul dengan kepergian Sarah. Ia merasa tidak mempunyai siapapun lagi. Dengan kehadiran Kevin, Clarissa merasa bersyukur. Beberapa bulan kemudian, Kevin mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Ia menempati posisi yang bagus di perusahaan itu. Gajinya lumayan besar, tapi ia sengaja tidak mengabari Clarissa selama beberapa bulan itu, karena baginya Clarissa sudah tidak penting lagi setelah ia lulus kuliah. Clarissa cemas memikirkan keadaan Kevin. Handphonenya sama sekali tidak bisa dihubungi selama itu. Clarissa pun mencoba datang ke rumah Kevin. Dan di sana ia melihat rumahnya kosong, tidak ada penghuni. "Permisi, permisi," teriaknya sambil mengetuk pintu rumah Kevin. Tiba-tiba ada tetangga yang datang menghampirinya. "Maaf Neng, nyari siapa?" tanya tetangga Kevin. "Saya nyari Kevin, orang yang biasa tinggal di rumah ini," jawab Clarissa. "Oh, Kevin sama ibunya baru aja pindah Neng," sahut tetangganya. "Kalau boleh tahu mereka pindah kemana ya?" tanya Clarissa. "Kalau itu saya sih kurang tahu," sahutnya. "Oh, makasih ya Bu," sambil pergi dengan cemas. Clarissa pulang ke rumah dan mencari informasi tentang Kevin melalui teman-temannya, tapi tak ada satupun temannya yang tahu. Keesokan harinya, ia masuk kerja di tempat biasa ia kerja di kafe. Ia pun sering melamun. "Risa, belakangan ini saya perhatikan kamu sering melamun," ucap manajernya. "Gak apa-apa Pak, saya hanya merasa kurang enak badan saja," sahutnya. "Ya sudah, sebaiknya kamu pulang dan istirahat saja di rumah," jawab manajernya kasihan melihat keadaan Clarissa. Clarissa pulang ke rumah dan setibanya di rumah ia langsung rebahan di kasurnya. Ia terus-menerus memikirkan keadaan Kevin. Di malam harinya, Maya sahabatnya mendatangi rumahnya sebab ia merasa cemas akan kondisi Clarissa sekarang. Ia mencoba menghiburnya. Maya pun mengajaknya makan malam di sebuah restoran. Setelah berbicara mengenai hal tersebut, Clarissa pun bersiap-siap. Mereka pun berangkat menaiki mobil Maya. Maya adalah sahabat baik Clarissa waktu kecil. Kehidupan Maya memang berbeda dengan Clarissa. Maya terlahir sebagai anak orang kaya, namun Maya tidak pernah pilih-pilih dalam berteman. Ia merasa nyaman berteman dengan Clarissa. Setibanya di sebuah restoran yang nampak ramai dengan pengunjung, mereka pun memilih menduduki kursi di meja paling pojok. Pelayan restoran pun menawarkan menu favorit yang ada di restoran tersebut. Sambil menunggu makanan yang dipesannya, mereka pun ngobrol sambil seperti biasanya. "Risa, apa Kevin udah ngabarin kamu?" tanya Maya. "Belum Mai, sampai saat ini aku masih belum tahu keadaan Kevin," jawab Clarissa. "Benar-benar tuh anak ya, bisa-bisanya dia melupain kamu," sahut Maya dengan marah. "Dahlah Mai, mungkin Kevin sibuk," jawab Clarissa dengan muka cemberut. "Ya, tapi nggak harus gini juga Risa," sambung Maya. Maya yang ingin memanggil pelayan restoran tersebut tanpa sengaja memandang ke arah pintu masuk restoran. Tiba-tiba, mata Maya melotot ke arah pintu itu sambil memukul bahu Risa. Risa pun kebingungan melihat kelakuan sahabatnya itu. "Apaan sih, Mai?" tanya Clarissa sambil bingung. "Coba lo lihat deh, Riz," sambil bisik-bisik dan melotot ke arah pintu tersebut. Risa pun kaget setelah melihat. Ternyata itu Kevin dengan wanita lain sedang berjalan bergandengan dengan mesra. Risa pun ingin berdiri dan melabrak si Kevin, tapi Maya menarik tangannya dan melarangnya. "Jangan Risa, sebaiknya kita selidiki saja siapa perempuan itu dan apa hubungan mereka," ucap Maya dengan bijak. "Kamu benar Mai, aku harus selidikin dan aku gak boleh gegabah," jawab Risa. Clarissa dan Maya mengikuti Kevin yang sedang mengantar wanita yang sedang bersamanya di restoran. Setelah sampai di rumah wanita tersebut, wanita itu langsung turun dari mobil. Kevin pun langsung pergi tanpa keluar dari mobilnya. Maya dan Clarissa terus mengikuti mobil tersebut.
Mereka berdua pun berhasil menemukan alamat rumah Kevin. Clarissa terus-menerus mencari tahu tentang Kevin sekarang dan siapa perempuan itu. 1 minggu kemudian, Clarissa mengetahui tentang pekerjaan Kevin. Namun, ia masih tidak tahu apa hubungan Kevin dengan wanita itu. Ia pun menemui Kevin di rumah barunya. Dengan gugup diliputi perasaan tak karuan, Clarissa memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Kevin. Dan kebetulan Kevin yang membukakan pintu rumahnya. Kevin pun kaget, kenapa Clarissa bisa tahu tentang rumah barunya. Clarissa yang menyembunyikan kesedihannya tersenyum di hadapan Kevin dan sambil berkata, "Kamu bilang kamu gak bisa hidup tanpa aku. Tapi kemana aja kamu selama ini? Berbulan-bulan kamu gak ngabarin aku." Kevin yang dengan muka pucat pun menjawab, "Aku minta maaf banget sayang. Selama ini tuh aku sibuk. Jadi aku gak sempat ngabarin kamu." "Oh iya, kamu tahu dari mana rumah aku?" "Ya, aku cari tahu sendiri," jawab Clarissa kesal dengan Kevin. Ia berusaha menyimpan amarahnya dengan senyuman. Kevin pun mengajaknya masuk ke rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Clarissa menyapa ibunya, Kevin, dan pengen bersalaman dengannya. Tapi ibunya Kevin malah mencuekinya. Clarissa pun memakluminya. Setelah ia duduk, tiba-tiba ibu Kevin bicara pada Kevin dengan muka sombongnya dan tak menganggap kehadiran Clarissa. "Vin, kamu kan ada janji sama Tiara." Kevin pun menoleh ke ibunya. Clarissa sudah mulai gak enak hati. Ia jadi kepikiran sama perempuan yang ada di restoran bersama Kevin waktu itu. Ia pun langsung bertanya pada Kevin, "Tiara itu siapa, Pin?" tanya Risa. "Tiara itu anak bos di kantor aku," jawab Kevin. "Kamu ada hubungan apa sama dia?" tanya Risa sambil menatap mata Kevin. Kevin pun tertunduk dan tak berani menatap mata Risa. "Aku dan Tiara hanya sebatas teman kerja sayang, gak lebih." Clarissa yang udah tak enak hati dan kesel dengan Kevin pun langsung berdiri dan pamit pulang. "Ya udah, aku pulang dulu ya. Aku pamit tante," ucap Risa menyapa ibu Kevin. Tapi tak dijawab sama sekali. Tanpa banyak kata, Kevin pun langsung mengantarkannya sampai depan rumah. "Hati-hati ya," ucap Kevin. Clarissa memasang helm dan menaiki sepeda motornya. Ia bergegas pergi dari rumah Kevin dengan perasaan sedih. Sewaktu di jalan, ia menaikkan laju motornya, sehingga menabrak sebuah mobil sedan yang dikendarai oleh ibu-ibu kaya raya. Beruntung ibu-ibu itu tidak apa-apa, tapi kondisi Clarissa cukup mengkhawatirkan, sehingga ia harus dirujuk ke rumah sakit dan ia mengalami koma di rumah sakit. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dah.